Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Kristen sebab Kristus telah bangkit, menang mengalahkan maut. Sengat maut tidak berdaya lagi atas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut, terimalah salam dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Karena itu, marilah kita bersukacita menyaksikan Kristus sudah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan kelak. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 633 ayat 1, Nungahehe Kristusi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 96 ayat 1, Nungatalu Hamatean. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam Mazmur 96 ayat 2-3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa
dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 627 ayat 1, Yesus naung hehe. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, memohon dari kerendahan hati kami pengampunan segala dosa kami. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengakui akibat dari kurang mengakar firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa, akhirnya kami jatuh ke dalam keputusasaan karena kami ragu akan kuat kuasa-Mu menolong kami. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tempat. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 93 ayat 2, Pesta Paskah Hatuaun.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita akan diperhadapkan dengan kematian, kekuatan yang tidak terlihat, penguasa yang kuat dan otoriter, kejadian masa depan yang tidak diketahui, termasuk pandemi COVID-19, sebab dampaknya bisa menimbulkan kematian. Upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi menjangkau sebanyak mungkin rakyat Indonesia merupakan upaya agar terhindar dari dampak pandemi COVID-19 yang menimbulkan kematian. Ya Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup bagi kami. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut, menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bagi orang percaya, sengat maut dan kuasa dosa yang menjadi penyebab maut telah dipatahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam tuntunan kasih Tuhan, marilah kita berkarya melanjutkan kehidupan, meski banyak persoalan, tantangan, dan pergumulan silih berganti menerpa kehidupan kita. Ya Yesus Kristus, Engkaulah pengharapan kami, tuntunlah kami dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, Dialah gembala yang baik dalam hidup kita. Dikala kita lelah berjuang menapaki kehidupan, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Ketika kita berhadapan dengan beratnya beban hidup, Tuhan beserta kita dan tongkat-Nya yang menghibur kita. Dalam hidup ini, kita harus berjerih payah, namun Tuhan tidak membiarkan kita menabur dengan air mata, lalu menuai dengan tangan hampa. Bila kita menabur dengan air mata, maka tentunya kita akan menuai berkat Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1-5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 92 ayat 1, Pujima Nama Naluhun. Puji mana pangulu
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujilah Kristus telah bangkit. Haleluya. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah hidup, haleluya. Hai umat Kristen, hai dengarlah pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak, bergembira, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan di Golgota, yang menebusmu dari dosa untuk selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku bahagia, hiduplah Dia yang Maha Kuasa. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Kristus telah hidup, haleluya. Hai umat Kristen, hai dengarlah pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak, bergembira. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 90 ayat 1, Saita Puji Debatata, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saita puji debatata, alehajul maudi, ai dong he do
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi kabar baik untuk kita sekalian dalam ibadah sukacita, ibadah perayaan Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hari ini, diambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai 12. Saya akan membacakannya bagi kita, mari kita mendengarkannya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Itulah semangat dan sukacita kita pada minggu hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada sebuah tradisi ziarah ke kubur keluarga atau sahabat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sesungguhnya tradisi ini menandakan bahwa adanya ikatan hubungan kita yang masih hidup ini dengan orang yang sudah mati. Tetapi perlu kita ingat bahwa hubungan orang yang sudah mati dengan yang masih hidup sesungguhnya tidak ada lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam tradisi ziarah ini kita juga suka membawa sesuatu ke kubur orang yang sudah mati itu. Sesuatu yang menurut kita menjadi kesukaan saudara atau sahabat kita yang sudah meninggal itu semasa hidupnya. Saudara, sesungguhnya itu bukan merupakan kebiasaan yang perlu diteruskan, karena sesungguhnya tidak ada gunanya. Memang dahulu kita suka melihat ada yang membawa makanan atau ada yang membawa rokok juga ke kuburan orang yang sudah meninggal. Itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi ada kebiasaan itu juga. Kebiasaan melakukan kunjungan ke kubur. Menurut kebiasaan mereka,
pada hari yang ketiga, maka kubur orang-orang Yahudi yang terbentuk dalam sebuah gua yang pintu luarnya ditutup dengan batu dan disegel akan dibuka untuk melakukan tradisi merawat jenazah dengan memberi rempah-rempah dan meminyaki jenazahnya. Dan yang melakukan perawatan jenazah itu biasanya adalah kaum perempuan-perempuan Yahudi. Ibu bapak dan saudara-saudara, hari ini Injil Lukas memberitakan kisah perempuan-perempuan Yahudi yang datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah untuk orang yang sudah meninggal. Mereka pagi-pagi benar pada hari Minggu itu, para perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk jenazah guru mereka yang sudah meninggal. Artinya, perempuan-perempuan ini memiliki kesadaran bahwa Yesus masih ada dalam kubur. Mereka sangat meyakini itu. Kita dapat membayangkan bagaimana mereka berjalan dengan hati yang berduka, melangkah dengan langkah yang lesu, dan semangat yang pupus. Mereka juga sangat ketakutan, sehingga mereka memilih untuk pergi pada waktu pagi-pagi benar, supaya tidak ada orang yang melihatnya. Dan sesampainya di kubur mereka terkejut bahwa mulut kubur Yesus sudah terbuka. Tutupnya telah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam dan yang paling mengejutkan, mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Namun dari cerita Alkitab tadi diberitahukan bahwa tiba-tiba malaikat Tuhan nampak. Para perempuan itu semakin ketakutan, sehingga mereka hanya bisa menundukkan kepala. Lalu kedua malaikat itu menyampaikan berita besar kepada mereka. Pertama berita besarnya adalah malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada lagi di sini. Ia telah bangkit." Sebagaimana yang dituliskan oleh Lukas dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 tadi. Malaikat itu menegaskan bahwa para perempuan yang mencari Yesus di tempat kuburan itu mencari Yesus di tempat yang salah. Kuburan bukanlah tempat Yesus. Ia hanya sekejap saja di sana, tetapi dia telah bangkit dan hidup kembali. Itulah berita pertama yang diberitahukan kepada mereka. Dan berita kedua adalah malaikat itu mengingatkan para perempuan tentang perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Yesus pernah berkata, "Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ibu bapak dan saudara-saudaraku, ternyata terlihat para murid dan perempuan-perempuan itu melupakan perkataan Yesus sebelumnya. Atau mereka sama sekali tidak pernah mengerti apa yang dikatakan Yesus semasa hidupnya dahulu. Akan tetapi para malaikat itu menegaskan bahwa setiap perkataan Yesus adalah kebenaran. Semua itu layak untuk dipercaya, semua itu layak untuk dipegang, dan semua perkataan Yesus layak untuk diimani. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita melihat setelah para perempuan itu mendengar berita dari malaikat, barulah mereka tersadar. Mereka mulai mengerti mengapa Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Ternyata ia telah bangkit. Lalu dengan itu hati mereka pun berubah. Ibu bapak dan saudara-saudara, untuk menegaskan itu bahkan penulis Injil Matius mencatat demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Itu dituliskan oleh Matius dalam Matius 28 ayat ke-8. Mereka yang semula datang ke kubur dengan hati yang lesu, namun kemudian mereka pulang dari kubur dengan penuh sukacita besar. Semula mereka pergi dengan langkah lemah, namun kemudian pulang dengan berlari cepat-cepat.
Mereka yang tadinya pergi dengan putus asa, tetapi kemudian pulang dengan harapan baru. Ternyata kebangkitan Yesus telah mengubah kedukaan menjadi kemenangan dan sukacita. Melalui kebangkitan Yesus, ada kehidupan baru yang hadir dalam diri mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang disaksikan oleh perempuan-perempuan dan Petrus, yang mereka saksikan adalah kehidupan itu sendiri. Mereka menyaksikan Kristus yang telah bangkit. Maka menjadi refleksi dari firman ini kepada kita yang merayakan Paskah hari ini adalah bahwa setiap kita yang mengingat kebangkitan dan mengingat Yesus yang telah bangkit, maka kita sedang melihat kehidupan. Sekali lagi ibu bapak dan saudara-saudara, setiap kali kita mengingat kebangkitan dan mengingat Yesus yang telah bangkit, maka kita sedang melihat kehidupan itu. Itulah makna kebangkitan dari kematian menjadi hidup. Saudara-saudara dan ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun kematian tampak sangat mengerikan dan kita sesungguhnya tidak sanggup untuk melawan kematian itu, namun melalui kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga yang kita rayakan hari ini, sesungguhnya telah benar-benar mengalahkan kematian itu. Kematian itu telah benar-benar mati. Itulah makna sesungguhnya dari Paskah. Kematian akhirnya mati karena dikalahkan oleh kehidupan. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku, sekarang yang menjadi panggilan untuk kita di Paskah ini adalah, maukah kita menjadi saksi kebangkitan itu? Sebagaimana murid Kristus, kebangkitan Kristus harus menghadirkan pembaruan baik bagi diri kita maupun bagi dunia di sekitar kita. Terutama di tengah-tengah dunia ini yang masih penuh dengan suasana dan nuansa kematian itu. Kita melihat bagaimana banyak kejahatan. Contohnya, hoax sampai hari ini masih merajalela membungkam kebenaran. Kekerasan dan diskriminasi masih terus mengubur keadilan. Persaingan-persaingan kotor masih membunuh akal sehat. Demikian juga egoisme dan individualisme perlahan membekukan dan mematikan kasih dan kebaikan dalam hati manusia. Oleh karena itulah, melalui Paskah hari ini, kita harus bangkit dalam semangat kebangkitan Kristus. Kita harus bangkit untuk menegakkan kembali semangat kehidupan. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus, kita harus bersemangat. Kita harus bangkit untuk menegakkan kasih sebagai dasar hidup yang paling utama. Dan kita juga harus bangkit untuk menumbuhkan pengharapan dan sukacita atas orang-orang yang putus asa. Ibu Bapa, kita juga harus memperjuangkan keselamatan untuk sesama kita. Sehingga hidup mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak lagi dikuasai oleh kesia-siaan. Sebaliknya, sama seperti hidup kita, hidup mereka juga akan dikuasai oleh kasih dan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan di dalam Paskah kita hari ini. Mari kita menghidupinya sehingga kita benar-benar hidup di dalam kehidupan Kristus. Sekali lagi ibu bapak dan saudara-saudaraku, selamat Paskah, Tuhan telah bangkit, hidup mengalahkan kematian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita atas anugerah-Mu yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kami di hari ini kembali mengingat, kembali merenungkan, kembali merayakan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian dan menghadirkan kehidupan.
biarlah melalui peringatan Paskah hari ini, kami semakin dikuatkan dan dilepaskan dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Banyak hal dalam kehidupan kami ini yang membuat kami jatuh kepada ketakutan, jatuh kepada kekhawatiran, jatuh kepada keputusasaan. Biarlah melalui perayaan Paskah hari ini, semangat baru, hidup baru, sukacita baru akan menaungi kehidupan kami. Karena Kristus yang telah bangkit sudah mengalahkan dan mematikan semua ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Biarlah sukacita itu akan terus menaungi dan menggerakkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk dunia ini yang masih terus dikuasai oleh ketidakbenaran, yang masih terus dikuasai oleh dosa-dosa. Biarlah kami yang telah menerima keselamatan dari Kristus yang telah bangkit, boleh memberi warna dan memberikan cahaya di tengah-tengah dunia ini, supaya kehadiran kami sungguh menjadi saluran kebangkitan dan hidup baru dari Kristus yang telah bangkit. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Berkatilah kami oleh Kristus Yesus Tuhan yang telah bangkit, yang menjadi hidup bagi kami. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, marilah kita sambut firman Tuhan, kabar baik bagi kita hari ini, dengan bernyanyi dari buku ND nomor 95 ayat pertama, dan sambil bernyanyi ini, kita menyerahkan persembahan kita untuk kategorial perempuan HKBP. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surah
Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitan-Nya. Iblis dan dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema
mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!